Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKI Sawahan yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya yakin kita semua senantiasa dalam keadaan baik. Oleh karena kita memiliki Allah yang sangat baik. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan syukur di hadapan Dia. Kita mau memegahkan nama Dia dengan pujian di hadapan kemegahan. Engkau baik. Pimpinan Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, segala pujian dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu untuk segala pertolongan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa pagi hari ini kami merasakan kehadiran Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu
Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kerinduan kami, pagi hari ini kami boleh merasakan kasih anugerah-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami mau renungkan bersama-sama. Urapi setiap hati agar boleh ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan dan kami boleh diberkati, dipulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Yeskiel pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari kita akan baca bersama-sama. Yeskiel pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tugas Yeskiel sebagai penjaga. 1, 2, 3. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas suatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, penjaga yang melihat pedang itu datang tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini satu tema firman Tuhan, ketaatan yang menyelamatkan. Di dalam kitab Yeskiel ini diceritakan bahwa Yeskiel ditetapkan oleh Tuhan sebagai penjaga atas Israel. Pada saat itu keadaan Israel memang dalam keadaan kacau. Iman mereka begitu diuji oleh situasi kondisi yang ada. Mungkin sama keadaan sekarang yang kita rasakan pada hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus yakin dan percaya Tuhan menetapkan para pemimpin-pemimpin di negara ini sebagai wakil Tuhan untuk mengarahkan hidup saya dan saudara. Kalau di kitab Yeskiel ini dia ditetapkan sebagai penjaga. Lalu pada saat ini siapa penjaga saya dan saudara untuk kita bisa melewati hari-hari kita seperti hari-hari ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tetapkan pemimpin negara kita, presiden ini menjadi penjaga atas rakyatnya, yaitu saya dan saudara. Lalu kemudian ke bawah ada gubernur, kemudian ada bupati, sampai kepada yang paling bawah sekalipun Tuhan tetapkan sebagai penjaga kita semua. Lalu Tuhan pilih seorang gembala jemaat, para pendeta menjadi penjaga atas kawanan domba, yaitu jemaat Tuhan. Kemudian kita Tuhan izinkan sebagai para orang tua menjadi penjaga atas anggota keluarga kita. Dan sebagai orang percaya, kita punya tanggung jawab moral juga sebagai penjaga atas orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Pagi hari ini kita belajar bersama-sama dari peristiwa kehidupan Yeskiel yang Tuhan tetapkan sebagai penjaga umat Tuhan, yaitu Israel pada saat itu.
Saudara yang dikasih Tuhan, penjaga ditetapkan Tuhan melalui rakyatnya. Ayat yang kedua mengatakan, hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas suatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya, siapa yang memilih pemimpin kita? Bapak Presiden, kita ambil bagian di dalamnya. Lalu ketika saat-saat ini penjaga kita, pemimpin kita memberikan himbauan dan semuanya untuk kebaikan kita, tentunya kita harus mendengarnya dan kita mentaatinya, karena kita yakin penjaga yang ditetapkan oleh Tuhan adalah wakil Tuhan untuk menjaga hidup saya dan saudara. Jadi pemimpin kita ikut menentukannya. Kalau kita tidak mendengar apa yang disampaikan pemimpin kita, lalu apa? Siapa yang perlu kita dengar? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini jelas mengatakan bahwa penjaga ditetapkan oleh Tuhan melalui yang dijaganya, yang dipimpinnya atau rakyatnya, saya dan saudara. Lalu yang kedua, tugas penjaga adalah memperingatkan, menasehati, mengarahkan setiap domba, setiap jemaat, setiap rakyat yang dipimpinnya. Ayat yang ketiga, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Hari-hari ini kehidupan kita mungkin sepertinya kita tidak nyaman, seperti tidak merdeka, semuanya serba diatur. Tetapi perlu kita ketahui, semuanya untuk kebaikan saya dan saudara. Pemimpin membuat satu peraturan, mungkin pembatasan demi pembatasan, karena pemimpin melihat ada sesuatu yang mengancam kehidupan kita, para rakyat yang dipimpinnya. Tidak salah, sama seperti firman Tuhan. Ketika para penjaga ini melihat ada malapetaka yang akan datang kepada rakyatnya, maka dikatakan ini, penjaga ini meniup sangkakala. Artinya apa? Memberikan peringatan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini tugasnya. Betapa banyak orang yang menyalahkan ketika ada pembatasan-pembatasan, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berkerumun, tidak boleh mudik. Mereka merasa bahwa hidupnya dikekang. Tapi satu hal, apa yang dilakukan para pemimpin kita, para penjaga rakyat Indonesia ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai rakyat, sebagai masyarakat yang dipimpin, kita harus mendengar apa yang disampaikan oleh para pemimpin kita. Jemaat Tuhan juga demikian, harus mendengar, mentaati, melakukan arahan dari pemimpin. Apalagi situasi kondisi yang saat ini kita semua merasakannya. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Kita harus belajar mendengar apa yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin kita. Karena apa? Semuanya untuk kebaikan kita. Mereka punya kewajiban untuk menyampaikannya. Demikian juga saya dan saudara, sebagai pemimpin-pemimpin, para orang tua terhadap keluarga rumah tangganya. Kalau melihat ada mara bahaya yang akan datang kepada keluarga rumah tangganya, tidak mungkin orang tua ini akan diam, akan memberikan peringatan, memberikan arahan, memberikan nasihat supaya malapetaka itu tidak datang. Demikian juga adalah kelompok rohani dalam persekutuan di dalam gereja ini. Tidak mungkin seorang gembala, seorang pemimpin akan diam saja ketika melihat para bahaya yang akan mengancam kehidupan
tidak hanya jemaatnya, tetapi juga keselamatan pemimpinnya sendiri. Pasti akan memberikan arahan, akan memberikan nasihat, supaya yang dipimpinnya ini akan lepas, terhindar dari mara bahaya. Jelas ayat yang ketiga menjadi tugas para pemimpin ini untuk memberi peringatan, mengatur sedemikian baik supaya mara bahaya ini tidak menimpa rakyatnya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penjaga yang baik adalah penjaga yang melakukan tugasnya dengan baik. Mungkin sebagian orang yang tidak suka dengan pemimpinnya maka akan berkata, apa yang diputuskan merugikan. Orang tidak bisa lagi bekerja dengan baik. Yang biasanya ke pasar tidak bisa, yang biasanya berkumpul tidak bisa, biasanya beribadah bersama-sama tidak bisa. Tetapi perhatikan, mungkin cara yang dirasakan kurang baik, tetapi kita harus yakin dan percaya tujuannya sangat baik bagi saya dan saudara. Demikian juga saya dan saudara sebagai orang tua harus mengarahkan keluarga rumah tangga kita supaya terhindar dari mara bahaya. Jadilah kita pemimpin atau penjaga yang baik sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Ayat 6 dan 7 menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Sebaliknya, penjaga yang melihat pedang itu datang tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang seorang dari antara mereka dihabiskan, orang itu dihabiskan dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Ada tanggung jawab moral yang besar yang ditanggung oleh para penjaga, para pemimpin-pemimpin kita. Kita sebagai orang tua, kalau tahu yang dipimpinnya, rakyatnya sedang mengalami kesusahan, mara bahaya akan datang menimpanya, kalau tidak memberikan peringatan, arahan, maka Tuhan katakan, kalau sampai yang dipimpinnya ini mendapatkan malapetaka karena tidak mendengar peringatan dari penjaganya atau pemimpinnya, apa kata firman Tuhan? Rakyat ini mati dalam kesalahannya. Dan lebih parah lagi Bapak Ibu, maka Tuhan juga akan menuntut kepada pemimpin ini yang tidak memberikan peringatan kepada yang dipimpinnya. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Hari-hari ini kita semua diuji iman percaya kita untuk lebih dewasa di dalam Tuhan. Kita bukan bicara hanya masalah iman, kita yakin akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi hari-hari ini Tuhan memakai para pemimpin-pemimpin di bumi ini untuk kita belajar taat kepada mereka. Mengapa? Apa yang mereka sampaikan, peringatan, aturan, pembatasan, semuanya untuk kebaikan diri kita sendiri supaya terhindar dari sakit penyakit yang sekarang ini sedang mewabah di negara kita. Oleh sebab itu, yang ketiga ini, jadilah penjaga yang baik. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Tidak ada salahnya ketika kita memberikan arahan, peringatan, nasihat kepada orang lain supaya mereka juga terhindar dari sakit penyakit yang sedang ada di negara kita ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini saatnya kita membuktikan diri bahwa kita menjadi orang-orang yang taat. Tidak hanya kepada Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi juga kepada pemimpin-pemimpin kita yang kelihatan, yang Tuhan tentukan, Tuhan tetapkan untuk menjadi wakilnya, memimpin, mengarahkan hidup kita supaya jauh lebih baik, agar Tuhan berkenan atas hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menerapkan iman percaya kita hari-hari ini. Kita harus membuktikan diri kepada orang lain. Kita sebagai umat Tuhan yang taat.
tidak hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada pemimpin kita. Saya yakin dan percaya kalau kita taat, kita sanggup melakukan apa yang Tuhan taruh di dalam setiap hati para pemimpin ini untuk mengatur hidup kita, maka Tuhan akan menolong kita, melindungi kita, membebaskan kita dari sakit penyakit yang sekarang ini sedang mewabah di sekitar kita. Mari kita menjadi umat Tuhan yang sungguh taat kepada Tuhan, karena ketaatan itu yang akan menyelamatkan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh belajar dari kitab Yehezkiel, untuk kami boleh taat kepada para pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan menjadi wakil Tuhan untuk memimpin hidup kami, mengarahkan hidup kami ketika kami menghadapi persoalan, pergumulan, bahkan sakit penyakit, agar kami boleh belajar taat untuk melakukannya sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Maka kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong hidup kami, memberkati, bahkan memelihara hidup kami, membebaskan kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk selanjutnya kita akan menaikkan setiap pokok doa syafaat kita. Namun sebelumnya kita mau memuji Tuhan dengan pujian Liku-Piku. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk ibadat kami pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus sudah berbicara dalam setiap hati keluarga-keluarga yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati mereka semua pada pagi hari ini. Demikian juga kami satukan iman percaya kami, berdoa untuk bangsa dan negara kami,
yang saat ini sedang mengalami kesusahan, pergumulan berat, sakit penyakit, virus yang sedang melanda di sekitar kami. Kami percaya dalam setiap peristiwa yang kami alami, Tuhan turut bekerja dan merencanakan sesuatu yang baik bagi hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau kiranya memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden, dan juga pemerintahan yang ada yang saat ini sedang memberikan himbauan arahan untuk kami semua. Tuhan kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Demikian juga kami ya Tuhan, sebagai warga negara yang baik, ajar kami taat kepada para pemimpin kami, terlebih ketaatan kami kepadamu. Tuhan akan melindungi kami, Tuhan akan senantiasa menjaga hidup kami. Engkau kiranya jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan ya Tuhan. Penyertaan pemeliharaan Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami hari ini ya Tuhan, sampai untuk selama-lamanya. Demikian juga kami berdoa untuk gereja kami, pelayanan pekerjaan Tuhan, tidak hanya di GKI Sawahan, tetapi juga di pelayanan-pelayanan yang lainnya. Tuhan kiranya juga akan memberkati para pendeta, hamba-hamba Tuhan yang melayani, jemaat-jemaat yang dilayani. Tuhan memberkati kami semua dengan kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami menyerahkan segala pergumulan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, karena kami yakin dan percaya Tuhan yang akan senantiasa memelihara hidup kami hari ini ya Tuhan, sampai untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari nikmatilah berkat anugerah Tuhan yang datangnya dari Allah Bapa, persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburannya melalui Roh Kudus kiranya menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kali. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati engkau, memberkati pekerjaan usahamu, memberkati keluarga rumah tanggamu, memberkati pergumulan hidupmu, bahkan memberkati apapun yang menjadi pergumulan hidupmu hari ini sampai untuk selama-lamanya. Kiranya kasih anugerah dan damai sejahtera Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan, hari ini sampai untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih.